Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan lagi untuk video part ketiga ini di Data Academy Series, di mana pada Data Academy Series kali ini kita akan tetap lagi untuk membahas lebih lanjut tentang pivot table ya. Jadi kalau seandainya sebelumnya mungkin overview dikit dari video sebelumnya, intinya kan oke, kita punya suatu data, ingin kita ngelakuin tabulasi, maka kita bisa menggunakan yang namanya pivot table. Dimana dari secara stepnya cukup tinggal diselect aja data yang kita mau untuk di pivotin, dimana bisa kontrol A aja. Setelah itu tinggal masuk ke menu insert, pilih pivot table, atau mau dibikin chart juga bisa pivot chart gitu. Nah setelah itu baru tinggal diklik aja, nanti tinggal dipilih aja uh, untuk yang diinginkan gitu. Jadi tabelnya apa dan letaknya mau di mana, di sheet itu atau mungkin di sheet yang baru gitu. Nah setelah itu baru nanti beberapa kategori-kategori variabelnya itu coba untuk dikategoriin gitu, mau dimasukin ke filter, kolom, rows, atau mungkin value-nya apa gitu. Kemarin tuh kita udah lihat bahwa oke, ternyata pivot table itu bisa dimain-mainin juga gitu, dimana tinggal diklik kanan, tinggal kita pilih aja mau dibikin suatu grup kah atau mau disortkan intinya dan sebagainya, itu bisa gitu di pivot table. Nah untuk pada video kali ini kita akan ngelihat bagaimana sih caranya kita berusaha untuk ngevisualisasiin data-data yang udah kita miliki, baik itu yang udah dalam bentuk pivot table atau yang masih belum dalam bentuk pivot table gitu, termasuk juga beberapa grafik-grafik yang ada. Nah, untuk masalah visualisasi data ya, visualisasi data sendiri sebenarnya kalau dari aku sendiri itu ada dua biasanya, sifatnya yang bentukannya grafik atau yang sifatnya bentukannya dashboard. Nah, yang bentukannya dashboard itu biasanya yang kayak sering kali kita sebutnya sebagai business intelligence gitu. Jadi kadang biasanya dipakai juga untuk bisa ngelakuin kayak suatu visualisasi data yang sifatnya interaktif. Jadi setiap datanya masuk, ada data yang baru masuk itu interaktif, bisa berubah gitu. Nah itu yang menjadi dasar biasanya dari BI gitu, atau kayak business intelligence gitu. Nah mungkin tapi sebenarnya pasti tentunya akan ada tools-tools yang lain yang lebih mutakhir selain Excel. Tapi sebenarnya untuk belajar yang dasarnya itu kita bisa belajar dari Excel. Untuk teman-teman yang mungkin mau coba mau fokus gitu di industri yang sifatnya riset, mungkin yang namanya dashboard kurang terlalu penting-penting banget gitu, karena lebih relate-nya kepada yang ingin fokus ke industri-industri bisnis. Sedangkan untuk yang mau berusaha untuk di industri-industri riset, biasanya yang paling penting itu adalah yang sifatnya bentukannya grafik-grafik. Dimana pada video kali ini kita akan coba lihat bagaimana yang bentukannya pie chart, bar chart, line chart, histogram, scatter plot, combo chart, candlestick, tree map, dan sebagainya gitu. Oke, nah kita akan coba masuk dulu langsung ke data yang kita punya gitu. Jadi kalau kita ngelihat di data yang kita punya, uh, ntar ini mungkin agak dikecilin. Nah, oke. Nah, sebelum kan dari kemarin kita selalu main-mainin sebenarnya ini ya, sebenarnya data-data kayak seperti ini gitu. Dimana bisa dibikin ini ya, bisa dibikin tabulasinya gitu lewat pivot table gitu. Ini contoh kalau seandainya kita mau ngefilter berdasarkan tahun, terus ada value, terus di sini ada rata-rata dari populasi, density, dan sebagainya gitu. Ini juga kemarin kita ada bahas bahwa oke, kita mau create satu variabel baru namanya density. Itu adalah hasil dari populasi dibagi dengan area gitu. Nah, terus juga untuk row-nya itu ada berdasarkan provinsi-provinsinya gitu. Jadi ini agak banyak. Nah, ada salah satu hati-hati juga sebenarnya ketika kita menggunakan pivot table. Biasa bentukan pivot table itu bentukannya kan berbeda-beda ya. Kayak contoh ini sekarang Aceh dengan Bali. Ya udah mungkin ukurannya jadinya cuma kayak gini gitu. Saat kita tambah satu nih, let's say Banten, ya ukurannya juga berubah gitu pivot table-nya, ya kan. Nah, masalahnya adalah kalau kita nge-select lebih banyak lagi, tentunya berarti di override kan sebenarnya dengan pivot table yang ada di bawah gitu. Nah, ini makanya agak hati-hati nggunain pivot table. Kita harus bisa mastiin ketika kita ngubah-ubah si pivot table-nya itu nggak override sama tabel-tabel yang lain atau data-data yang lain, karena itu pasti jadinya nggak bisa gitu.
Contoh aku pindahin ke sini aja. Terus di sini kalau sama kalian select ya udah dia akan jadi bisa gitu. Tapi coba bayangin kalau seandainya let's say kita eh coba ya kayak tadi tiga gitu ini. Terus kayak let's say gue tambahnya di sini ada X nih gitu. Nah pasti nggak bisa nih, pasti pivot table-nya akan error. Akan muncul notifikasi juga dia akan kayak override gitu-gitu. Jadi eh, yang harus kita lakukan di X dulu, dihilangin, baru muncul gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke visualisasi data gitu. Kalau seandainya kalian udah ngelakuin, kalian mau ngelakuin visualisasi data dari pivot table, itu simply sebenarnya kalian tinggal gunain pivot chart aja. Dan dan bahkan jadinya pivot chart kalian ada tambahan gitu, bisa untuk ngegunain filter yang tersedia gitu. Kayak contoh, hmm, aduh nggak bisa gesernya, sorry, nge-lag. Nah, kayak contoh di untuk year-nya gitu bisa kalian pilih dan sebagainya. Oke. Nah, tapi kita akan coba lihat dulu deh visualisasi data untuk grafik-grafik yang tidak menggunakan pivot table. Jadi pure dari kayak raw data kayak gini gitu. Oke. Hmm, mungkin biar lebih oke, lebih enak gini aja deh. Mungkin gue coba nge-copy paste ini dulu. Kolom E, kolom H, jadi breakdown nanti per provinsi, per kabupaten kota. Kita coba ambil juga deh, biar atau basically ambil dari sini aja deh. Oke, kita mau ngelakuin ini ya, beberapa visualisasi data dari berbagai data-data ini gitu. Eh, nah, ini ada beberapa beda-bedanya gitu ya sebenarnya karena eh, chart apa yang akan kita ambil itu akan sangat tergantung dari storyline apa yang ingin kita sampaikan gitu. Apakah kita mau ngeliat, oh ini daerah ini lebih tinggi gitu, total spendingnya daripada daerah ini gitu, atau kita mau ngeliat apa gitu. Pokoknya semua yang ingin kita coba cari tahu itu akan sangat tergantung dari kayak misalnya apa yang ingin kita visualisasikan itu sangat tergantung dari storyline apa yang ingin kita mau bangun gitu. Contoh let's say ya, kalau seandainya gue nambahin uh, hmm, apa ya, let's say deh, satu indeks gitu, indeks indeks ABC gitu. Oke, nilainya cuma antara 0 atau 1 gitu. Oke, dan ini gue random aja ya. Dan ini bisa banyaklah hal gitu. Oke, nah ini ada ya, indeks ABC, nilainya cuma atau jangan indeks deh, agak ya ini kalau indeks dummy ABC gitu. Jadi dia ada satu, ada nol gitu. Nah, terus let's say gue mau tahu gitu sebenarnya di provinsi mana sih yang jumlah kabupaten kotanya tuh paling banyak indeks ABC-nya, atau di kabupaten atau sorry, di provinsi mana yang persentase kabupaten kotanya paling banyak ada ABC. Paham nggak? Jadi kayak let's say gue mau ngeliat Aceh, oh Aceh itu kira-kira berapa persen sih dari kabupaten kotanya yang uh, punya DAMI ABC gitu dan seterusnya. Oke, nah kalau kayak gitu ya otomatis bisa sih sebenarnya tinggal dihitung aja pakai beberapa formula, tapi sebenarnya kan lebih enak kalau kita bisa ngelakuin visualisasi datanya gitu. Kayak contoh gitu, kalau seandainya kondisinya kayak gini, let's say uh, gini deh, bisa bisa banyak sih sebenarnya kayak kalau gue mungkin akan ngelakuinnya kayak gini. uh, gue bikin unik dulu, jadi formula unik itu untuk ngefilter out dari sini. Jadi provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, jadi kalian sebenarnya udah nggak usah lagi sebenarnya ngetik provinsi di Indonesia satu-satu gitu. Oke, nah jadi kita udah ada nih nama-nama provinsi. Oke, nama-nama provinsi. Terus gue mau tahu berapakah jumlah kabupaten kota yang ada di daerah sini, di setiap provinsi, gitu. Oke, uh, yang berarti sebenarnya gue harus ngelakuin count if, ya. Oke, gini-gini deh. Dami Aceh, bla 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 bla. Oke oke. Oh, tapi year-nya ada ini ya, ada beda-beda.
Oh, gini aja kalau gitu. Eh, let's say kita ambil satu deh, pakem tahun gitu. Let's say gue mau ngeliat di tahun 2010, di Aceh itu ada berapa banyak sih provinsi yang ada DAMI ABC-nya satu gitu. Oke, let's say kayak gitu. Berarti pertama gue harus tahu dulu berapakah jumlah provinsi yang sebenarnya ada di Aceh. Jumlah provinsi di Aceh di tahun 2010 yang punya data. Oke. Nah, berarti gue sebenarnya tinggal nge-count aja kan sebenarnya berapa jumlah di sini Aceh dengan di tahun 2010. Nah, tapi karena syaratnya ada dua, jadi gue pakainya count ifs gitu. Jadi pakai S. Nah, kriteria pertama adalah oke, gue mau cari dulu dari sini mana aja yang dia itu namanya Aceh gitu. Oke, habis itu kita cek lagi kriteria kedua, tapi gue mau tahunya di tahun 2010 aja gitu. Jadi kita select yang year terus ambil 2010. And then ya udah kita dapat provinsi ada sebanyak 23. Nah, kalau kita ngelakuin hal yang sama di provinsi-provinsi yang lain, maka kita akan dapat kayak gitu juga gitu. Oke. Nah, di sini enaknya adalah kok gue ngelakuin rumus kayak gini nih untuk nge-select kolom A sama kolom C, ya udah gue langsung mau nge-select semuanya. Makanya kalau kalian lihat dia jadinya A titik 2A gitu. Jadi mau gue tarik dimanapun yang hasilnya tetap A titik 2A gitu. Beda kalau seandainya gue pakainya kayak gini, A2 uh, sampai paling bawahnya gitu. Let's say mana nih? Lama gini aja. Uh, nah, nah oke. Okay. Ya, kalau kayak gini, kalau kita ngelakuin kayak gini, ketika kita ngelakuin kita narik ininya, uh, atau gue tunjukin dulu deh. Nah, ini salah satu cara yang biasa dipakai orang lain juga nih, dimana ya udah daripada nge-select keseluruhan di kolomnya, dia hanya nge-select kolom yang ada datanya aja gitu. Cuman masalahnya adalah ketika kita ngelakuin kayak gini, ketika kita narik ke bawah, maka bentuk jumlahnya juga akan berbeda. Nih kalau kalian lihat di sini kan cakupannya dari A2 sampai 4, 5, 6, 2 gitu ya kan. Nah, tapi ketika kalian turun ke bawah dia jadi A3. Jadi dia kegeser, ngikutin dengan rumusnya juga kegeser. Simplinya bisa juga sih sebenarnya caranya tinggal yang tanda dolar aja gitu. Jadi dia nggak akan berubah. Cuman kayak menurut gua agak sedikit wasting time aja gitu. Kalau misalnya kalau mau pakai cara kayak gini juga boleh. Jadi hasilnya juga nanti akan lebih mau kalian tarik rumusnya ke bawah, rumusnya nggak akan berubah gitu. Oke. Oke, ini jumlah provinsi. Sekarang kita mau tahu berapakah sebenarnya, jumlah provinsi lagi. Jumlah kabupaten kota gitu. Kapkot. Nah, di daerah tersebut